Di sini saya ingin menjelaskan bukan tentang cara mencari uang ya Mbak ya Mas, tapi lebih memilih modal yang tepat untuk usaha sehingga usahanya itu tidak salah jalan pada saat mendapatkan modal seperti itu. Mungkin bisa next. Oh iya, di sini juga kita ada beberapa hadiah ya, nanti untuk yang bertanya atau nanti dari kami yang dari saya akan bertanya yang aktif. Ini kita ada power bank, ada mini fan, ada notebook, ada payung, ada botol minum juga. Dan kita juga boleh dicek untuk aplikasi. Jadi Bank Hijrah itu bank digital, jadi bisa dicek di aplikasi juga. Ya next, silakan. Ya. Yang saya akan bahas adalah permodalan UMKM yang sehat, memilih modal kerja dan investasi yang tepat untuk dapat bertumbuh. Next, izin duduk ya. Jadi saat ini UMKM di Indonesia itu mempunyai peran yang sangat penting. Jadi 60% UMKM itu menjadi tulang punggung di Indonesia. 97% itu juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar seperti itu di Indonesia. Nah, UMKM itu apa sih? UMKM itu kan adalah usaha mikro, kecil, menengah. Nah, mikro, kecil, menengah itu bisa dilihat dari aset. Jadi kalau ada usaha nih, Bapak Ibu punya bisnis. Nah, kalau asetnya masih 50 juta dan omset atau pendapatannya masih maksimal 300 juta, itu masih masuk dalam kategori usaha mikro. Lalu kalau misalnya di atas 50 juta dan omsetnya atau pendapatannya, penjualannya ya, pendapatan itu penjualan setahunnya itu masih sampai dengan 2,5 miliar, itu masuknya adalah usaha kecil atau UMKM kecil. Lalu jika asetnya 500 juta hingga kurang dari 10 miliar dengan total omset per tahun atau pendapatan per tahun itu di atas 2,5 miliar hingga kurang dari 50 miliar, itu bisa dikategorikan adalah usaha UMKM menengah seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas tentang UMKM-nya sendiri ya. Gitu. Next. Jadi saat ini Indonesia itu menyerap, jadi UMKM kita itu berkontribusi 61,8% terhadap produk domestik bruto nasional seperti itu. Dan ini yang tadi saya bilang, sebenarnya UMKM itu menyerap 97% tenaga kerja. Jadi kalau ngomong tenaga kerja, jadi kalau ada yang punya bisnis kan pasti punya pekerja, walaupun 1 atau 10 seperti itu. Dan saat ini ada lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di seluruh Indonesia. Nah, yang saya bahas di sini ternyata ada celah nih. Walaupun UMKM ini menyerap 97% tenaga kerja, lalu berkontribusi terhadap PDB nasional juga, tapi ada gap antara pengusaha dengan akses pembiayaan, di mana saat ini modal untuk UMKM ini masih mempunyai celah yang besar, mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan seperti itu. Masih sekitar coba next ya. Ini kalau nggak salah masih sekitar 14% dari 100% seperti itu. Next. Nah, jadi tantangannya apa nih kalau UMKM nih? Untuk UMKM tantangannya satu. Nah, UMKM itu untuk permodalan dia tidak mempunyai pencatatannya, biasanya masih berantakan gitu. Jadi misalnya uang pribadi kecampur sama uang modal
seperti itu. Lalu juga pada saat mau pengajuan ke bisnis nggak punya agunan. Lalu, nah ini kan nih rasio kredit juga masih rendah. Permodalan juga agak sulit karena kurang mengerti tentang butuhnya apa sih di permodalan ini, seperti itu. Next. Jadi saya tambahkan juga ya. Jadi permodalan itu tuh ada dua ya teman-teman. Jadi ada yang kita sebut modal kerja, ada juga yang bisa kita sebut itu investasi. Jadi jangan menggunakan modal kerja untuk investasi. Jadi jebakan yang paling gampang nih, kalau misalnya aduh butuh banget nih modal kerja nih, kebetulan mau lebaran, jadi kayaknya boleh nih jualan-jualan baju lebaran, kue lebaran. Nah modalnya ini yang penting cair dulu deh, dari mana juga nggak apa-apa. Nah ini akhirnya kena yang namanya rentenir atau pinjol, nauzubillah min dzalik ya. Nah ini agak ngeri ya, karena rentenir ini udah pasti bunganya tinggi sekali, mencekik. Bisa jadi malah yang dijual nggak bisa nutup dia punya profit atau punya untung, itu nggak ketutup. Lalu akhirnya setelah itu modal tidak dipakai sesuai tujuan. Maksudnya gimana? Jadi harusnya buat beli bahan baku, buat beli tepung, buat beli yang lain, tapi ternyata malah dipakainya buat DP mobil. Nah ini udah salah, karena beli tepung dengan DP mobil itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau beli tepung itu modal kerja, kalau DP mobil itu investasi. Lalu satu lagi ada cicilan tidak sejalan dengan arus kas. Nah ini mungkin saya kasih tahu contohnya aja lah ya. Jadi tadi saya bilang ada yang namanya modal kerja, ada yang namanya investasi. Saya ibaratkan modal kerja itu layaknya bensin. Jadi kalau misalnya punya mobil gak ada bensinnya kan gak bisa jalan, seperti itu. Atau misalnya nih punya gedungnya tapi isinya nggak ada modal buat beli, percuma. Jadi modal kerja itu adalah bensin, investasi itu adalah mesin. Nah, yang mana dulu yang harus diutamakan? Itu melihat dari apa yang dijual dan diusahakan, seperti itu. Jadi contoh misal ya, butuhnya sebenarnya modal kerja, tapi masih cukup modalnya gitu ya. Lalu kepikiran selama ini mobilnya mobil operasional itu sewa. Oh mau beli aja deh. Nah, saya kasih contoh yang nomor 3 dulu ya. Ini cicilan tidak sejalan dengan arus kas. Pada saat beli mobil, dia bilang saya maunya cicilan 12 bulan. Nah, 12 bulan itu apakah arus kasnya kuat dengan sekarang misalnya dengan modal 1 juta mendapatkan profit setiap bulannya misalnya 100.000 misalnya. Nah dari 100.000 itu mau beli mobil misalnya cicilan 12 bulan, kan besar banget ya cicilan 12 bulan itu. Kalau mobilnya misalnya 100 juta lah yang paling kecil ya, 12 bulan itu kan besar. Nah nggak sesuai, di satu sisi usahanya belum ada tambahan lagi nih pendapatannya, tapi malah sudah menyicil dengan berat. Nah, tapi kalau ternyata saya perlu gitu mobil ini karena dengan sewa saya bolak-balik tuh jatuhnya lebih mahal. Misalnya setelah dihitung, oh boleh-boleh aja, tapi jangan 12 bulan. Jadi cicilannya harus dihitung lagi. Seberapa kuat pendapatan yang dimiliki oleh usaha yang jalan seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2, modal dipakai tidak sesuai tujuan. Yang tadi saya bilang. Jadi gini ya teman-teman, modal kerja itu adalah bensin, gitu. Jadi jangan bensin dipakai buat beli mesin. Nah, jadi kalau misalnya dapat nih permodalan, dapat nih misalnya insya Allah dapat dari perbankan yang mau memberikan modal. Nah, harusnya kan modal itu dipakai untuk menambah modal, jadi menambah beli. Yang tadinya cuma bisa bikin 100
100 baju, dengan adanya modal kerja bisa menambah menjadi 200 baju, sehingga nantinya akan menambah profit. Nah, itu yang modal kerja. Tapi gimana kalau yang investasi? Itu mesin. Jadi kalau mesin itu yang memang dia perlu cicilan cukup lama, di mana itu masih bisa diakumulasi dengan dia menyewa, seperti itu. Itu ya. Jadi banyak masalah nih sebenarnya jebakannya nih, karena jebakan ini banyak yang akhirnya tuh penggunaan modalnya ini bukan mengambil pembiayaan, bukannya malah growth, bukannya malah bertumbuh, malah pusing gitu kan, ya karena tidak sesuai dengan penggunaannya. Oke, next. Nah, ini prinsip emas permodalan ya, namanya matching principle. Di sini ada tujuan modal. Jadi tujuan modal ini kita harus lihat nih, pertama kebutuhannya itu jangka pendek atau jangka panjang. Yang tadi saya bilang, oh saya perusahaan kontraktor, saya perusahaan kecil nih mau bangun-bangun musola, mungkin seperti itu ya. Nah itu proyeknya misalnya 2 tahun, oh ini harus dilihat nih, berarti modalnya kan untuk bisa dibilang 2 tahun lah pengembalian ininya, dan nanti ada strukturnya. Lalu kalau misalnya tadi saya bilang dia muslim wear gitu ya, fashion, butuh untuk modal kerja yang memang perputarannya cepat. Misalnya dia udah bikin baju, terjual, bikin lagi, terjual. Nah itu cocok untuk modal kerja dalam jangka pendek atau operasional ya. Lalu yang satunya adalah harus dilihat tenor sama umur aset. Jadi misalnya tadi saya bilang, mau minta pembiayaan modal buat proyek 5 tahun, tapi minta cuma 2 tahun. Misalnya bisa bilang, oh saya mintanya cuma 2 tahun aja, tapi padahal proyeknya 5 tahun. Nah ini kan nggak match nih. Nah ini juga jadi masalah nih, gitu kan? Nah terus struktur angsuran. Nah ini yang tadi, balik lagi yang tadi, bahwa karus kasnya harus dilihat, cocok nggak nih strukturnya, seperti itu. Next. Nah jadi kita juga harus lihat nih, sebenarnya apa sebenarnya kebutuhan modal Anda. Nah yang tadi saya sempat ceritakan, kebutuhan jangka pendek untuk operasional kita sebutnya modal kerja. Jadi untuk memutar bisnis sehari-hari seperti beli bahan baku, bayar gaji, transport, stok barang dan lain-lain. Nah ini saya rasa sih teman-teman UMKM di sini juga udah pada ngerti lah ya, karena kan bisnisnya berputar seperti itu. Lalu ada kebutuhan jangka panjang untuk pengembangan usaha. Nah kita sebutnya investasi. Di sini yang tadi saya bilang, kita beli mesin, beli mobil operasional, merenovasi toko, merenovasi kantor, dan membuka cabang baru. Nah itu seperti itu. Next. Permodalan UMKM di Indonesia ini ada terbagi beberapa ya. Jadi sebenarnya modal itu nggak harus dari lembaga pembiayaan aja. Jadi kita harus lihat nih modalnya cocoknya buat apa sih, gitu kan? Misalnya nih, jadi ada namanya modal sendiri. Modal sendiri itu uang kita sendiri, uang kita yang tidak tercampur dengan uang pribadi. Jadi jangan pakai modal itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita jadi modal, jangan ya teman-teman ya. Jadi misalnya modal sendiri, kok kita ada spare tabungan, ada deposito, kok kita mau usaha, atau kita udah mulai usaha mau nambah. Nah ini boleh nih kita pakai nih. Jadi sumber dananya dari mana kalau modal sendiri? Dari tabungan pribadi atau laba usaha. Nah cocok untuk yang tadi saya bilang, usaha baru, ada skala mikro juga. Nah terus kelebihannya kalau pakai modal sendiri tidak ada cicilan, kontrolnya kita juga bisa mengontrol penuh nih. Resikonya ya modalnya ya terbatas pada tabungan yang dimiliki saja, seperti itu. Pertumbuhannya pasti lebih agak lambat ya. Nah ini yang cocok nih, yang penting banget, pisahkan uang pribadi dengan usaha ya teman-teman. Nah lalu permodalan kedua berasal dari relasi atau keluarga. Jadi sumber dananya misalnya nih, ada orang tua atau saudara atau teman yang dia itu
punya dana yang diam, dana yang memang ada di tabungan dan dia mau berkembang dananya. Jadi menghasilkan. Nah ini bisa nih buat menjadi tambahan modal. Pertama fleksibel, prosesnya cepat juga. Tapi ya tentu aja teman-teman harus terpercaya ya. Karena kan ini dana dari orang yang sangat dipercaya berarti kan, dari teman atau keluarga. Tapi nanti kalau suatu saat ada apa-apa ya resikonya kan ada konflik relasi, tidak jelas skemanya mau gimana nih pada saat menjadi salah satu permodalan di perusahaan teman-teman. Harus tahu juga skemanya apa, mau bagi hasilnya seperti apa, mau nanti pengembaliannya seperti apa, atau oh ya udah deh jadi salah satu pemegang saham saja, itu juga bisa. Nah jadi tetap kalau pakai dananya dari keluarga, relasi atau teman, pastikan tetap ada pencatatan tertulis karena biar tidak ada konflik di kemudian hari. Nah ini jenis permodalan yang mungkin paling sering ya, bank, kur atau kredit. Nah ini sumber dananya dari bank konvensional atau syariah. Nah cocok untuk kebutuhannya modal kerja dan investasi terstruktur seperti yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Kelebihannya pastinya biasanya lebih kecil dibanding pinjam teman atau dibanding modalnya tuh dari keluarga mungkin masih inilah ya, tapi kalau dari teman, dari investor, dari teman itu mungkin itu marginnya lebih rendah, lalu legal sehingga dilindungi hukum kedua belah pihak gitu. Cuman resikonya ya administrasi dan harus ada ampunan karena ini kan ketentuan juga dari kita. Kalau perbankan itu ada namanya diawasi OJK seperti itu, jadi memang pasti ada administrasi dan ampunan karena itu ketentuan dari OJK. Nah ini cocok untuk apa? Cocok untuk UMKM yang sudah tertib, jadi sudah memisahkan antara dana pribadi dengan dana yang memang untuk usaha, yang tertib dicatat sehingga tidak ada kesalahan dalam penghitungan untung atau untuk bayar gaji seperti itu. Lalu juga, nah setelah itu kita ada namanya fintech lending atau peer to peer. Nah ini mungkin kalau udah ada yang tahu ya, fintech lending itu adalah pinjaman berbasis teknologi. Jadi pengajuannya itu memang nggak datang, dia ada aplikasi seperti itu. Sumber dananya kan dari platform digital. Nah cocoknya untuk kebutuhan cepat. Jadi dia cepat, jangkanya pendek tapi ya teman-teman ya. Jadi nggak cocok nih fintech itu untuk sampai 12 bulan, oh jangan, nggak cocok dia. Dia memang jangka pendek, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Dan ini untuk kebutuhan cepat gitu. Kelebihannya proses cepat, tidak ada agunan. Fintech itu rata-rata tidak ada agunan. Resikonya fintech itu lebih tinggi dari perbankan, tentu saja. Dan tenornya pendek, yang tadi saya bilang 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Mohon maaf, 1 bulan, 2 bulan. Catatan penting ya, ini kalau pakai fintech memang harus benar-benar dihitung cicilannya, karena dia harian. Jadi kalau misalnya dapatnya, misalnya teman-teman ada di sini yang sudah memakai fintech ya, nah sudah memakai fintech dan memang belum jatuh tempo, mungkin bisa dihitung juga. Jadi biasanya fintech itu akan menghitungnya 30 hari, 45 hari, jadi benar-benar dia akan menghitung seperti itu. Nah, kita di modal juga bisa dapat dari mana? Dari koperasi atau BMT atau komunitas. Cocok untuk kebutuhan UMKM mikro atau komunitas. Nah, seperti apa nih maksudnya komunitas? Jadi kalau koperasi itu kan dia punya anggota, ya, ada anggota yang menginvestasikan atau menabung di koperasi. Nah, dari koperasi itu dananya itu boleh dikelola untuk memberikan kembali modal buat ke anggota juga. Itu koperasi, makanya disebut dia UMKM mikro dan komunitas. Jadi bisa kecil-kecil nih, tapi bisa dipakai gitu untuk komunitas yang terdaftar menjadi sebagai anggota koperasi itu. Plafonnya udah pasti terbatas. Nah, kalau koperasi atau BMT atau komunitas pasti ini izinnya ada, legalitasnya ada dan jelas.
secara umum seperti itu. Jadi bukan bukan operasi bodong lah seperti itu. Nah ini ada lagi sumber permodalannya, yaitu investor atau mitra usaha. Ini sebenarnya yang cukup oke nih kalau menurut saya nih ya. Pertama, sumber dananya kita bisa dapat dari angel investor. Angel investor seperti apa? Angel investor tuh ya dia punya dana, terus dia tidak perlu ikut turut dalam operasional. Yang penting saya kasih kamu dana, saya udah lihat proposal kamu, cara kamu bekerja, cara kamu mengelola bisnis kamu, saya kasih modal, kamu gunakan dengan baik-baiknya, sebaiknya. Itu angel investor. Lalu ada partner. Nah partner yang tadi saya bilang, saya kurang modal nih 2 juta. Tapi teman saya punya nih uang 2 juta, saya ajak dia, mau nggak bisnis bareng saya? Nah itu kita sebutnya partner atau mitra usaha, jadi bergabung lah seperti itu. Cocok untuk apa? Ekspansi usaha. Jadi biasanya investor atau partner atau mitra usaha itu ada pada saat usaha tuh di jalan. Jadi usaha jalan, oh saat ini cuma punya 1 cabang, saat ini cuma punya 1 toko, mau punya 2 toko, bagaimana caranya? Oh coba dulu deh dari temen, ada nggak, mau nggak? Nih usaha saya jalan loh. Coba gimana caranya, kamu kalau mau join, kita bisa buka toko 1 lagi. Seperti itu. Jadi ekspansi usaha. Dan tidak ada cicilan ya teman-teman. Jadi kalau ngomong mitra usaha itu, dia berbaginya nanti adalah keuntungan. Jadi jangan bukan seperti cicilan mengembalikan, tapi keuntungan. Jadi nanti ada untung. Nah, keuntungan tuh boleh bulanan, boleh tahunan. Itu tergantung teman-teman nanti. Resikonya apa? Biasanya investor atau partner minta ada bagi kepemilikan saham gitu. Misalnya kayak, oke, saya ikut nih naruh buat modal, tapi sahamnya saya 10% ya, seperti itu. Atau saya punya kontrol ya terhadap bagian operasional. Nah itu harus dibicarakan. Jadi catatan pentingnya harus 1 visi. Jadi carilah partner ataupun investor yang 1 visi. Investor atau mitra usaha itu seperti teman-teman tuh mencari pasangan hidup, kalau saya bilang. Kenapa pasangan hidup? Harus 1 visi seperti itu. Lalu ada kita sebut sumber permodalan berikutnya adalah crowdfunding atau hibah. Nah ini adalah sumber dananya dari platform crowdfunding atau program pemerintah. Cocoknya inovasi, branding, nah itu cocok. Memang kelebihannya tanpa cicilan, cuman tidak kompetitif ya, ininya tidak mungkin juga, jadi belum tentu ada juga dibuka. Nah catatan pentingnya bukan sumber utama, jadi cuman tertentu aja. Misal contoh pemerintah memberikan, ingat nggak dulu tuh untuk UMKM sempat ada dapat modal 2,5 juta kalau nggak salah, 2,4 juta tuh. Nah itu seperti itu. Ini yang cocok untuk crowdfunding atau hibah. Oke, next. Nah ini ada kasus nih untuk yang tidak kecocokan yang terkait modal kerja dipakai dengan untuk investasi. Jadi studi kasus 1 ya. Jadi mesin baru nafas tersedat. Seorang usaha membeli mesin produksi menggunakan pembiayaan dengan tenor yang pendek hanya 12 bulan. Nah akibatnya yang tadi saya bilang, cicilannya tuh besar banget, mencekik. Jadi cash flow-nya juga kegerus, sehingga untungnya akhirnya tidak menjadi apapun. Untungnya tidak membuahkan growth bagi si perusahaan itu. Nah, jadi terus lalu kasus kedua, beli aset terus, beli mobil operasional, berbasis transaksi real. Jadi perbankan syariah itu memang dia lebih menekankan struktur yang tepat. Jadi kalau untuk beli mobil, ya benar-benar untuk beli mobil. Jadi memang bank yang harus belikan mobilnya itu. Terus kalau untuk sewa, bank harus meyakinkan itu untuk sewa dengan benar. Jadi dana nggak dipakai kemana-mana. Di sini perannya hijrah ya teman-teman ya. Karena saya dari Bank Hijrah, jadi ya saya bilang, jadi kami juga di Hijrah itu kami tidak bertanya berapa agunan Anda,
Tapi kami bertanya apa rencana besarnya dulu, gitu. Jadi kalau untuk agunan karena sesuai peraturan OJK memang harus ada. Tapi di Bank Hijrah kita tidak langsung bertanya agunannya apa ya. Walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman itu punya agunan besar banget ya, tapi nggak punya usaha atau nggak punya visi mau jalan usaha apa, terus cuma bilang, Bang, ini saya punya agunan, saya minta uang. Nah itu kayaknya belum cocok sama Bank Hijrah tuh, teman-teman. Jadi kalau di Bank Hijrah punya rencana besarnya apa? Saya mau nambah ekspansi bisnis, saya mau memulai sesuatu. Nah baru kita ngobrolin mau seperti apa, strukturnya seperti apa, plannya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperti apa. Kalau udah cocok, baru kita tanya, Bapak punya apa untuk menjadi agunan di bank? Kenapa tetap harus ada agunan? Karena itu adalah aturan dari regulasi di Indonesia, seperti itu. Untuk perbankan ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Next. Sedikit tentang hijrah produktif. Hijrah produktif itu untuk pembiayaan usaha, yaitu kita ada akadnya murabaha, mudarobah, musyarakah. Murabaha itu jual beli. Jadi kita ada akad jual beli, akad berbagi hasil nomor 2 dan 3, akad ijaroh, sewa. Istisna ini jual beli tapi inden. Jadi jual belinya nih, oh mau beli mobil dan truk misalnya ya, tapi mobilnya belum jadi gitu, masih inden, atau yang lagi happening nih, lagi viral, mau beli mobil listrik. Nah itu kan inden tuh. Nah itu akadnya kita adalah istisna. Lalu kita sebutnya margin bank, kelebihan bank, keuntungan bank, bukan kelebihan bank, keuntungan bank. Lalu kalau mudarobah musyarakah itu kita sebutnya bagi hasil sebenarnya. Itu. Lalu ijaroh sama juga, istisna itu margin atau keuntungan, lalu musyarakah mutanakisah itu bagi hasil. Nah, bayar sewa. Nah, jadi di sini kita ekuivalen itu 15-18%, which is dimana sebenarnya ini kenapa ada tulisan ini sebenarnya diekuivalenkan saja, karena sebenarnya kalau di syariah itu kita berhitungnya tidak seperti itu, tapi diekuivalenkan kurang lebih seperti itu. Tenornya beberapa tahun. Nah, pembiayaannya juga biasa. Oke, next. Bapak Ibu nanya, Mbak, akadnya gimana sih, strukturnya gimana? Silakan, kantor kami ada di Ruko Pondok Indah Plaza 1 dekat RS Pondok Indah. Itu. Atau yang lebih gampang, kalau mau ke Ruko Pondok Indah tuh paling terkenal tuh kalau lagi lewat Pondok Indah tuh KFC, McD, nah itu sederet tuh ya. Nah, terus belakangnya kan rumah sakit, nah itu ada di situ. Nah ini kita ada Instagram juga, ada ikut hijrah, ada sahabat hijrah, ada hijrah ID dan live chatnya di aplikasi Hijrah Bank, seperti itu. Next. Ya oke. Jadi sampai situ saja penjelasan saya tentang permodalan UTM yang sehat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, boleh silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya kasih ke MC nih untuk handle bicaranya nih. Thank you. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Luar biasa Ibu. Banyak sekali insight ya yang kita dapatkan. Terima kasih buat Ibu Vita Maulianingsih selaku tim leader tentunya dari Financing Hijrah Bank. Ini kita kasih kesempatan mungkin ya Kak Sandi ya. Kalau begitu Kakak Ayu di sini aja, biar aku yang move aja. Oh baiklah. Oke deh. Mungkin ada yang mau bertanya kira-kira ya. Betul. Yuk, yang punya pertanyaan paling oke. Mana nih? Bertanya kita kasih hadiah. Boleh. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Jangan ragu-ragu. Nih kayak yang bertanya mana nih? Satu orang aja. Ini yang lagi kamera. Oh bertanya. Oke, nggak apa. Boleh berdiri Kak. Mohon maaf Kak. Boleh berdiri aja nggak apa? Aku lagi live. Oh, lagi TikTok lagi. Zaman sekarang tuh emang begitu, Sandi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mbak tadi sebenarnya menarik banget untuk permodalan UMKM. Saya Cabil, saya Gen Z dan kebetulan mau coba usaha fashion. Nah, pertanyaannya adalah saat ini kan tadi ada beberapa penjelasan bahwa kita bisa berpartner dengan orang lain ya. Nah, posisinya tuh saat ini saya udah joinan sama salah satu teman berpartner sama-sama nge-share modal. Cuma sayangnya itu usahanya tuh gak jalan-jalan karena memang dari hasil partner permodalan kita tuh kecil gitu. Nah, untuk usaha yang modelnya kayak gini baru mau berpartner tapi pengen punya modal besar tapi nggak punya agunan, gimana ya Mbak caranya? Makasih. Terima kasih. Wow, berarti pertanyaannya adalah kembali ke masalah finansial. Yes. Ini adalah yang paling penting ya. Betul. Untuk memulai Silakan satu usaha. Silakan. dijawab Kakak Ayu dan Ibu. Bu Vita. Jadi kalau saya tadi dengar ya baca bil ini sebenarnya bukan punya dana untuk modal, sudah ada. Gitu ya. Kalau seperti ini, satu visi dulu. Karena mitra sama partner itu tadi seperti saya bilang itu seperti pasangan, karena memang harus satu visi. Jadi di awal tuh visinya apa? Modal ini untuk digunakan untuk apa dulu? Gitu kan tadi untuk passion. Berarti di awal karena modalnya kecil, jangan dulu investasi. Jadi dulu untuk passion dulu. Nah, investasi mungkin gunakan dulu metode-metode ya. Contoh ya, misalnya Mbak Cabil buat fashion ya, baju gitu ya, kerudung. Nah, udah. Nah, tapi bagaimana cara menjualnya nih? Karena kan saya nggak punya toko, saya nggak punya kendaraan, gitu. Terus penjahit juga saya nggak punya nih. Saya cuma punya bisa beli bahan doang, sama desain misalnya gitu ya. Ya udah, berarti, nah kan karena modalnya masih kecil, harus satu visinya. Partnernya juga harus tahu nih, kita jangan beli yang investasinya. Jadi mulai dari kita jual dulu dari media online misalnya, atau dari mulut ke mulut, dari WA ke WA dari teman-teman sekitar. Kan memang pembeli nomor satu itu, customer nomor satu kita itu adalah orang terdekat itu biasanya. Benar. Itu nomor satu. Ya. WA Ya. Jadi memang harus dari situ dulu. Nanti gimana nih? Saya pas ada pesanan, saya nggak punya untuk jahitnya, saya nggak punya penjahit. Saat ini bisa digunakan. Sekarang kan udah canggih banget ya, Mas ya. Jadi ada AI lah seperti itu, ChatGPT atau ada lainnya. Itu bisa cari tuh mana pabrik atau perusahaan penjahit maklun. Ya. Nah, maklun itu adalah kita menitip jahit. Jadi kita punya barang, kita punya bahan, kita punya desain, kita tinggal kerjasama sama pabrik maklun itu. Tolong jahitkan sesuai seperti ini dengan berapa piece seperti itu. Nah nanti itu basicnya jadi biaya modal kerja juga, karena bayarnya kan per piece jadinya. Ya. Nah jadi penjahit sudah ada, barangnya udah jadi nih. Nah bagaimana nih? Gunakan jasa antar ekspedisi. Dan masih banyak nih ya, mungkin yang ada ganti dan ganti ya. Ekspedisi banyak ya. Ekspedisi banyak sekali. Jadi di awal seperti itu, nanti udah berkembang seperti itu. Nah kalau sudah berkembang, terus mau nambah modal dulu nih, jangan langsung investasi dulu, nambah modal dulu, kecuali memang tiba-tiba baru ada atau teman kita bilang, Cabil saya punya mobil nggak dipakai, boleh nggak saya jadi kamu dengan mobil, tapi untuk buat jualan. Nah, boleh itu bisa berkembang. Jadi jualannya di CFD misalnya, itu kan masuk Mbak Cabil seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Mbak Cabil. Apakah dia mau ditambahin? Oke. Jadi kalau nyari partner itu benar-benar harus benar-benar teliti ya, Betul begitu ya. sekali. Seperti memilih pasangan hidup, gitu ya. Tapi memang permodalan itu adalah memang masalah utama tentunya dari Betul. para pengusaha yang Mbak Cabil ya. Ya. Ada yang mau ditambahin mungkin tadi? Oke, mungkin sedikit namanya bahwa kalau misalkan tips tadi yang Ibu sampaikan, Ya. bisa memulai dengan berbagai macam cara sebetulnya Ya, ya. betul. Dari barang, kendaraan,
dan juga iya betul sekali begitu. Semoga kalau belum puas jawabannya nanti boleh konsultasi dengan beliau lah ya. Oke, thank you Kak Sabi. Iya, ada yang mau tanya lagi Bu? Boleh, ada yang mau tanya lagi di area sini atau di area sini? Mau bertanya lagi silakan. Boleh loh. Boleh. Siapa aja boleh, nanya apa aja. Boleh Ya. Ibu, mau nanya apa? Silakan. Boleh silakan Ibu, boleh. Tanya aja Bu. Kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab. Nah, kalau misalkan tidak bisa bertanya, biar tanya sama Ibu. Sekali ya. Kita mau bertanya siapa nama? Iya, Ada. Tapi Gimana? benar ya, Oh, kalau ini. di Hijrah Bank sendiri ada nggak sih untuk membina para pengusaha UMKM ini, Ibu? Ya, jadi kalau seperti UMKM binaan kita sebenarnya langsung UMKM binaan tuh nggak ada. Oh, belum ada, belum. nggak ada. Jadi karena kan Hijrah Bank ini kan bisa dibilang kategori masih bank kecil ya Iya. UMKM. Iya. Nah, tapi kita lagi ke arah sana. Jadi memang di Hijrah Bank ini banyak Ya, jadi banyak tahu nih arahnya sedikit ya saya Betul, sedikit betul. ya. Yang saya pakai ini UMKM Indonesia. Cantik ya. Pasti dong. Jadi memang tokonya cuma satu. Tokonya cuma satu, dia terkenalnya di online. Terkenal sekali. Oke. Dan omsetnya cukup besar, Pak. Yes. Oh. Dan alhamdulillahnya memang dari awal mereka nggak mau pakai bank, dan kami adalah bank yang pertama yang membantu mereka sampai detik ini. Ya, Wow. alhamdulillah ya Luar berarti ya biasa, Bu Vita ya. Ya alhamdulillah. Jadi ya karena memang kalau syariah hijrah itu kan bank syariah. Iya. Dan memang mereka sangat wanti-wanti banget dalam memilih. Jadi dan mereka alhamdulillah mempercayakan untuk permodalannya ke kami. Dan tentu saja seperti yang sudah diduga-duga, gitu kan. Apakah pencatatannya awalnya berantakan? Cukup, tapi nggak parah. Ya. Jadi kayak nggak punya laporan keuangan. Ini omset yang sudah besar tidak punya keuangan. Jadi memang ada beberapa dari tim Ya. itu memberikan ini bukan membuatkan ya. Kalau membuatkan tuh takutnya tidak sesuai karena kan bukan kami yang ada di dalam situ. Nah, jadi kami lebih ke Edukasi. mengeduket. Jadi Arahkan apa gitu. ya? Jadi Ya. apa sih modal ini di mana? Kenapa harus catatnya seperti ini? Gitu. Jadi dan tentu saja mereka pelan-pelan mulai mungkin hire orang-orang yang memang Ahli ya? sudah ngerti ahlinya Ya. ya. Nah, biasanya sih kami sarankan mungkin ambil aja lah yang SMK. Karena kan kita tahu ya, Ya. lapangan kerja untuk SMK agak sulit ya. Iya, betul. Dan SMK lulusan akuntan